Halo semua, selamat datang di Genius Academy. Hari ini kita akan membahas pengetahuan penting dalam computer science, yaitu penyisipan dalam daftar bertaut tunggal. Dari bagian kecil ini, kita akan belajar bagaimana menerapkan beberapa operasi dasar dari linked list. Hari ini kita akan belajar bagaimana melakukan operasi penambahan. Kita akan membahas secara terpisah, jika linked list memiliki head node atau tidak memiliki head node, bagaimana kita harus menerapkan fungsi insert berdasarkan posisi. Baik, mari kita diskusikan masalah pertama. Jika linked list ini memiliki head node, bagaimana kita menerapkan operasi insert berdasarkan posisi? Saat kita menyisipkan node ke dalam linked list, pertama-tama kita perlu menemukan node sebelum posisi sisipan. Untuk linked list dengan head node, head node sendiri tidak menyimpan data apapun yang valid. Peran utamanya adalah sebagai titik awal yang memudahkan kita melakukan operasi. Oleh karena itu, jika posisi penambahan adalah 1, itu berarti kita perlu menambahkan node baru di belakang head node, yaitu di awal linked list. Jika posisi penambahan adalah 2, itu berarti kita perlu menemukan elemen valid pertama dari linked list, lalu menambahkan node baru setelah itu. Mari kita tunjukkan logika ini dengan kode. Misalkan elemen yang ingin kita sisipkan bernilai 100, dan posisi sisipan adalah 1. Pertama, kita perlu memverifikasi apakah posisi node valid. Jika tidak, langsung kembalikan false. Kemudian kita mulai dari head node. Dan kita iterasi melalui linked list, mencari node dengan posisi 1-1. Maka node dengan posisi 0 adalah head node. Selanjutnya, kita menginisialisasi node baru, dan mengatur nilainya menjadi 100. Kita mengatur bidang next dari node baru menjadi node yang ditunjuk oleh bidang next dari head node. Kemudian kita mengatur bidang next dari head node menjadi node baru. Dengan demikian, node baru disisipkan ke posisi 1. Secara keseluruhan, saat melakukan operasi sisipan pada linked list dengan head node, prosesnya lebih mudah, karena kita tidak perlu mengolah secara khusus kasus menyisipkan node di posisi awal dari linked list, jadi kompleksitas waktu dari operasi ini adalah O(n). Baik, mari kita bahas pertanyaan kedua, bagaimana cara melakukan operasi sisipan berdasarkan posisi jika linked list tidak memiliki head node. Pertama, mari kita lihat kasus di mana posisi sisipan adalah 1, yaitu kita memasukkan node baru di awal linked list. Selanjutnya, kita perlu membuat node baru. Data dari node baru akan diatur dengan nilai yang ingin kita sisipkan. Selanjutnya, kita mengatur referensi next dari node baru menjadi head node saat ini, yaitu node pertama sebelumnya. Terakhir, kita menetapkan node baru sebagai head node baru. Saat ini, node baru menjadi node pertama dalam linked list, dan node pertama sebelumnya menjadi node kedua. Untuk kasus di mana posisi sisipan adalah 1. Karena kita tidak perlu beriterasi melalui linked list untuk menemukan node sebelum posisi sisipan, kompleksitas waktu operasi ini adalah O(1), yaitu operasi waktu konstan. Kemudian, mari kita lihat kasus di mana posisi sisipan bukan 1. Misalnya, kita ingin menyisipkan pada posisi 2, yaitu memasukkan node baru pada posisi kedua dalam linked list. Sama seperti sebelumnya, pertama-tama, kita perlu membuat node baru. Data dari node baru akan diatur dengan nilai yang ingin kita sisipkan. Karena kita perlu menyisipkan node baru pada posisi kedua, kita perlu menemukan node pertama, yaitu head node saat ini. Selanjutnya, kita mengatur referensi next dari node baru menjadi referensi next dari node pertama. Saat ini, referensi next dari node baru mengarah ke node kedua sebelumnya. Akhirnya, kita menetapkan referensi next dari node pertama ke node baru. Saat ini, node baru menjadi node kedua dalam linked list. Dan node kedua sebelumnya menjadi node ketiga. Untuk kasus di mana posisi sisipan adalah 2, karena kita perlu beriterasi melalui linked list untuk menemukan node sebelum posisi sisipan, kompleksitas waktu operasi ini adalah O(n), yaitu operasi waktu linear. Akhirnya, mari kita diskusikan perbedaan operasi penyisipan pada linked list dengan dan tanpa head node. Untuk linked list dengan head node, keuntungannya adalah operasi penyisipan lebih sederhana, tidak perlu penanganan khusus untuk penyisipan elemen pertama. Kekurangannya adalah head node tambahan akan menggunakan sejumlah ruang memori. Untuk linked list tanpa head node, keuntungannya adalah menghemat ruang, setiap node menyimpan data yang valid.
Kekurangannya adalah operasi penyisipan relatif lebih kompleks. Perlu penanganan khusus untuk penyisipan di posisi awal linked list. Jadi, jika Anda peduli tentang kesederhanaan dan keseragaman kode, dan tidak terlalu peduli tentang overhead penyimpanan tambahan, maka linked list dengan head node mungkin merupakan pilihan yang baik. Sebaliknya, jika Anda peduli tentang penggunaan ruang penyimpanan dan bersedia menulis beberapa kode tambahan untuk menangani kasus khusus, maka linked list tanpa head node mungkin lebih cocok untuk Anda. Baiklah, ini adalah penyisipan dalam linked list. Kami adalah Genius Academy. Terima kasih telah menonton.